dipertemukan bulan suci Ramadan. Harus gembira. Udah tinggal hitung hari ya Pak ya? Iya, harus gembira. Makanya kepada anak yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, jumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk podcast kali ini, podcast SMA akan menghadirkan guru agama yang berkaitan dengan penyambutan puasa di bulan yang suci ini. Nah, untuk itu kita akan menampilkan tamu spesial ya, yang dimana kita akan berbincang-bincang mengenai bulan puasa bersama. Silakan perkenalkan Pak namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton dan pendengar sekalian. Saya Doni Padliansyah, SPD. Saya guru agama Islam di SMA Negeri 1 STM Hilir. Pasti yang nonton video kita ibaratnya Bapak ini lagi pasti kita ya. Karena Bapak kan pernah di podcast juga ya. Oh, mungkin itu kembaran saya. Kembaran. Saya bisa menjadi beberapa orang kan gitu. Kemarin itu kan podcast itu membahas tentang game online ya. Sekarang khususnya kita akan membahas Apa itu? Bulan puasa yang akan datang. Nah, Puasa. kita langsung aja Pak ya. Yep. Menurut Bapak, penyambutan bulan puasa di sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir ini seperti apa Pak? Ya, seperti kita menyambut puasa sebelum-sebelumnya ya. Kalau bisa ya, kalau dalam penyambutan bulan puasa itu kata Nabi dalam kitab Duratun Nasihin, kita harus gembira Menyambutnya ya. menyambut bulan puasa ini. Karena bulan puasa ini kalau kita menyambutnya, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyambut bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan tubuhnya dari siksa api neraka. Jadi satu kebanggaan. Karena dalam Islam ada bulan-bulan yang diistimewakan ya. Ada bulan-bulan yang diistimewakan. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Kita 3 bulan yang lalu sudah melewati. Ada namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban. Lanjut ini kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Dan sekarang nanti kita mudah-mudahan dipertemukan bulan suci Ramadan. Harus gembira. Udah tinggal hitung hari ya Pak ya. Iya, harus gembira. Makanya kepada anak-anak sekalian, jangan terbebani, aku puasa, nggak bisa aku makan kayak gitu. Jangan. Justru banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan. Nah, yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, itu. Jadi kegiatan-kegiatan penyambutan bulan puasa ini yang dilakukan sekolah ini seperti apa Pak? Ya mungkin bisa nanti kita buat acara, kalau seperti di kampung-kampung kan ada namanya itu tradisi punggahan. Itu punggahan itu dari bahasa Jawa. Punggah itu artinya munggah, meningkat, naik ke bulan yang lebih tinggi lagi. Ada tradisi punggahan. Mungkin nanti kita buat punggahan, kan bisa di sekolah ini koordinasi dengan siswa-siswa. Dan banyak kegiatan yang lain tersebut untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bisalah Pak diceritakan sedikit keistimewaan bulan Ramadan ini seperti apa? Baik, banyak keistimewaan Ramadan. Nggak akan habis kita untuk podcast ini untuk mengkajinya. Dikaji-kaji banyak guru-guru kami. Dari kata Ramadan saja, Ramadan itu terdiri dari 5 huruf bahasa Arab. Ya, ada ro, mim, do, alif dan nun. Jadi di bulan Ramadan itu ro apa? Ro-nya apa? Ro itu rahmah. Di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul rahmah. Kemudian huruf yang kedua ada namanya huruf mim. Ro, ma. Jadi huruf mim dia kan? Mim itu maghfirah berarti. Dari hurufnya saja sudah memiliki keistimewaan. Apalagi kita bahas tentang esensi makna dari bulan Ramadan, banyak.
Banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan, maka ibadah yang tunggu. Kemudian dari huruf yang mim itu ada namanya maghfirah. Ini sejalan dengan perkataan para ulama bahwa awal bulan Ramadan 10 harinya itu berisi tentang rahmat, kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kemudian 10 hari kedua ada namanya maghfirah. Maghfirah ini dalam bahasa Arab artinya ampunan. Jadi 10 hari kedua di bulan 10 hari kedua di bulan Ramadan itu kita dikucurkan berkahi ampunan. Dan terakhir itqu minan nar, 10 hari terakhirnya kita terbebas dari api neraka. Coba bayangi di bulan mana yang ada seperti itu? Hanya di bulan Ramadan. Nah, kemudian huruf yang selanjutnya dari kata Ramadan itu ada huruf do, yang artinya syahrud dia, yang bermakna sebagai bulan cahaya. Kenapa dikatakan bulan cahaya? Karena hanya di bulan puasa saja atau bulan Ramadan kita katakan yang malamnya itu beda, Pak. Coba Bapak bedakan nantilah malam bulan puasa sama malam bulan lainnya. Bapak lah saya tanya, ada nggak bedanya? Pasti melakukan kegiatan-kegiatan. Banyak bedanya. Dan tidak satu, bukan hanya orang yang melakukan ibadah saja. Anak-anak pun pasti banyak yang keluaran. Tapi yang kenapa dikatakan syahrudiyah, bulan cahaya, karena malamnya itu memang berbeda dengan malam yang lain. Banyak umat Islam yang melaksanakan sholat malam yang hanya ada di bulan puasa. Sholat tarawih kan? Sholat tarawih. Hanya ada bulan puasa. Malam-malam. Sholat pagi lagi. Sholat witir, kemudian sholat tahajud lagi. Baik itu di musola maupun di rumah masing-masing. Banyak orang-orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di malam bulan puasa. Dan yang huruf yang selanjutnya dari kata Ramadan itu ada huruf namanya huruf alif. Syahrul iman. Maksudnya adalah bulan untuk menguji keimanan. Makanya untuk menguji keimanan itu puasa, Pak. Syahrul iman. Karena apa? Dari ayatnya saja yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang-orang beriman, Pak. Bukan hanya manusia, tapi orang yang beriman. Tujuannya apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Tujuan dari berpuasa itu adalah orang yang bertakwa. Makanya untuk puasa ini harus punya iman, Pak. Disitulah diuji. Iya, di situ ujinya. Ujinya lihat. Jadi orang yang berpuasa atau tak berpuasa itu nggak ada bedanya, Pak. Nggak ada bedanya. Bukan berarti saya yang gemuk gini nggak pernah puasa gitu. Atau orang yang kurus kerempeng itu kira-kira rajin puasa. Enggak. Tidak bisa kita bedakan orang yang kurus kerempeng dan orang yang lesu itu berarti dia orangnya puasa gitu. Enggak. Makanya yang tahu nanti dia puasa atau tidak, dia sendiri. Bukan orang lain. Bisa nggak kita nanti di bulan puasa itu kira-kira nih, bisa nggak tiba-tiba kita ikut sahur bareng? Siang-siang kita bisa pergi ke warung Ajo, makan beli nasi padang. Kemudian kita pulang ikut buka bareng. Ketahuan sama orang nggak? Nggak ada. Bisa tahu orang. Bisa nggak tahu? Makanya itu adalah syahrul iman. Nah, ingat ganjarannya, Pak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, itu keistimewaan. Jadi puasa itu ibadah yang dia untuk menguji keimanan kita. Orang capek. Dan puasa itu bukan hanya untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Itu secara batinnya, secara zohirnya, secara kasat matanya. Tapi secara batinnya juga harus menahan diri di bulan puasa terhadap apa yang dilarang Allah.
Itu makna sebetulnya dari puasa. Makanya disebut syarat iman. Hanya orang beriman yang bisa menjalankannya. Paham? Jadi tujuan puasa itu adalah untuk menguji keimanan kita. Seorang Islam. Terus ada lagi nih Pak. Di bulan puasa ini pasti ada namanya budayanya lah ya. Iya, apa itu? Nah, setiap pagi pasti ada anak-anak bawa kentong-kentong sahur kita. Menurut Pak, tanggapan Bapak terhadap itu kayak mana Pak? Apa itu yang bagus di sahur? Ya bagus. Banguni sahur. Karena kan memang kita sebelum puasa disunahkan untuk membangunkan sahur. Untuk makan sahur itu sunnah Nabi. Makan sahur sebelum terbitnya fajar. Tapi jangan pula jadi ngeributi. Kalau kita misalnya gini kan, orang biasa Pak. Mohon maaf saya harus cerita ini kan gitu. Kita memang tinggal di komplek non muslim. Tapi mereka saya sudah berjumpa dengan orang yang non muslim dan itu memang saya tetangga saya sendiri. Aku kalau udah bulan puasa seneng aku. Karena terbantu juga. Karena dia terbantu bangun pagi mereka. Aku bisa lari pagi kayak gitu. Cepat aku bangun. Makanya itu barokahnya bulan puasa dan mereka nggak terasa terganggu. Tidak ada yang merasa terganggu untuk itu kan gitu. Hanya gitu juga. Tapi ya kita juga bangunnya ya sedikit beradab sedikit ya gitu. Jangan menggunakan lewat gerbang orang gedor-gedor. Tapi ada bagusnya juga kan gitu. Biar orang tidak telat bangun. Itu yang dirindukan dan nggak ada di bulan-bulan yang lain kan gitu. Nah saya tambahkan sedikit yang kata dari kota Ramadan itu, makanya di kalimat Ramadan itu ada yang terakhir adalah nun. Berarti syahrun najah. Nah syahrun najah itu tadi adalah bulan keberhasilan. Berhasil nggak kita menghadapi segala bentuk ujian yang ada di bulan puasa. Nah di bulan puasa ini apalagi kan pada saat menjalani puasa kita kan harus menjalani aktivitas-aktivitas ibaratnya yang bermutu atau kegiatan-kegiatan agama lah ya. Tapi kebanyakan orang lebih bagus dia siap puasa, kalau nggak ada kerjaan tidur sampai buka puasa, saya itu bangun. Nah, menurut tanggapan Bapak kayak mana itu? Salah nggak tidur ini? Ya tidak salah. Tidur aja di waktu itu. Ya kalau bisa ya melakukan ibadah, aktivitas seperti biasa. Justru kalau kita tidur kadang-kadang kita terasa puasa itu. Tapi ketika kita melaksanakan aktivitas seperti biasa, nggak terasa. Tidak akan terasa. Tiba-tiba udah buka kan gitu. Jadi itu ibadah puasa. Dan kalau mau tidur aja satu hari asal dia tahan kan gitu. Tapi kalau ulama mengatakan kalau dia hanya tidur saja puasa, makruh dia menjadi puasanya. Tetap mendapat pahala kan gitu. Ya, jadi daripada dia melakukan maksiatan, gak usah tidur. Iya, jadi cara untuk menghindarkan maksiat itu adalah tidur. Kalau kata guru-guru kami ya tidur. Kalau orang tidur kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak bisa membuat maksiat, nggak bisa nyolong kan gitu, nggak bisa. Apalagi kalau kurasa zaman sekarang kan ibaratnya kalau dulu ya paling aktivitasnya kalau nggak ada tidur. Kalau sekarang udah banyak Pak ya, kayak mungkin nonton handphonenya, mungkin bisa menjalankan aktivitas yang bernilai ibadah. Termasuk kerja juga ibadah. Kerja kita bekerja, apalagi di bulan puasa double ibadah kita kan gitu. Ada satu menarik ini. Jadi waktu saya kuliah di bulan puasa, teman saya bilang, ini hanya candaan, guyon-guyon saja kan gitu, bukan berarti hukumnya kan gitu. Kita kan dibilangnya gini, kita menuntut ilmu kan ibadah, katanya gitu kan, belajar ibadah, puasa ibadah, dan kata orang tidur di bulan puasa itu dinilai ibadah kan gitu kan. Nah ini tidur yang cemana kan gitu. Berarti kalau kita belajar sambil tidur double ibadahnya kan gitu. Karena tidur ya tidak. Ya nggak kayak gitu konsepnya kan gitu kan. Ya tetap ya, bahkan tidur pun itu dinilai ibadah di bulan puasa. Namun jangan tidur yang berlebihan juga kan gitu kan. Dari pagi subuh sampai maghrib tidur aja kerja belum puasa, nggak sholat. Tidur. Sholatnya tinggal, puasanya jalan, sholatnya tinggal. Berarti dia meninggalkan sholat. Tetap dia mendapatkan pahala puasa, tapi dia kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan sholat. Nah,
menurut Pak Doni ini hal-hal larangan-larangan berpuasa ini seperti apa? Contohnya kan kadang-kadang ya kalau kita tengok anak-anak kan mungkin dia udah capek main-main supaya nggak batal puasanya pura-pura kumur-kumur ya buangnya lagi kan masih sakit. Larang-larangannya seperti apa, Pak? Sebenarnya hal yang membatalkan puasa itu ya memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kumur-kumur kan nggak batal, Kak, ditelan katanya. Dia tidak batal tapi dikhawatirkan kan masuk. Nah, jadi dia berbuat kumur-kumur tiba-tiba masuk kan kita nggak tahu. Ketelan sedikit nggak apa-apa. Larangan-larangan ini apa? Memasukkan hal yang itu larangan puasa itu adalah membatalkan puasa. Secara zahirnya adalah ya kayak makan, minum, tertelan dengan sengaja kan gitu. Menelan makanan dengan sengaja. Bahkan sisa makanan pun kalau ketelan dia disengaja ya dia bisa membatalkan puasa. Itu secara umumnya, secara hukumnya. Tapi secara tasawufnya yang memakruhkan puasa itu adalah membatalkan pahala puasa. Puasa tapi dia masih memaki. Memaki mulut. Puasa tapi dia masih bermaksiat. Itu membatalkan pahala puasa, ghibah. Makanya itulah yang saya katakan tadi bahwa bulan puasa ini bukan hanya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau puasa masih menggibah berarti batal puasanya. Gosip-gosipin orang, jelek atasan. Gitu masih batal puasanya. Batal pahala puasanya, bukan batal puasanya. Tetap hukum iya puasanya. Pahalanya enggak jalan. Pahalanya dibatalkan puasa, bisa membatalkan pahala puasa. Maka Bapak saya kasih tahu, dosa perempuan itu kalau biasanya perempuan itu kalau nangis yang ditutup mulutnya, laki-laki yang ditutup matanya. Kenapa? Ada filosofinya, Pak. Misteri apa? Nah, jadi kalau perempuan dia kalau nangis pasti yang ditutup mulutnya karena semua dosa ini bukan berarti semua perempuan ya, tapi umumnya semua dosa perempuan itu bersumber dari mulutnya. Dari mulutnya. Makanya dia nangis pasti nutupi mulutnya. Dan kenapa dosa laki-laki itu kenapa laki-laki itu kalau nangis nutup matanya? Karena dosa laki-laki itu semuanya pusatnya pada matanya. Dari matanya bisa menimbulkan dosa. Ada cewek cantik lewat. Itu termasuk membatalkan pahala puasa. Nonton situs-situs yang enggak di bulan puasa di siang hari itu membatalkan puasa. Makanya laki-laki kalau nangis yang ditutup matanya karena dosa laki-laki itu berasal dari matanya. Nah, kalau kasusnya kayak gini Pak Don, tiba-tiba ini jadinya nanya tentang hukum ke saya ini, bukan tentang mengaji, tapi tak apa. Ada kan kita kan nggak tahu selama bulan puasa ini kan ada kegiatan-kegiatan kita baik duka suka. Nah tiba-tiba lah kita kena duka ya pas puasa kita menangis ataupun pas puasa kita jatuh naik kereta berdarah. Nah itu hukumnya gimana? Kan sudah saya katakan. Jadi hal yang membatalkan puasa itu cuma satu. Melakukan hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu membatalkan puasa. Jadi kalau menangis tidak membatalkan puasa selagi dia nangisnya nggak sambil makan. Nangis kelaparan namanya. Nangis dia kan makan batal puasanya. Nangisnya tak batal. Tapi kalau dia sambil makan ya makan yang membatalkan puasa. Kalau dia ibaratnya terjatuh terluka juga tidak membatalkan puasa. Nah, kalau orang yang sering-sering mandi biar apa segar badannya atau berenang kayak mana itu? Itu dikhawatirkan puasanya menjadi makruh kan gitu kan. Jadinya dia bisa dikhawatirkan sesuatu itu masuk ke dalam air itu masuk ke dalam mulutnya. Kan bisa saja kan gitu kan. Makanya mandi kolam renang dia kan gitu. Bahkan kalau tiba-tiba dia masuk kita nggak tahu kan, dikhawatirkan batal puasanya kan gitu.
Kalau Pak Don misalnya kan suasana ini panas. Ya kita kan zaman kita sekarang udah teknologi canggih. Iya. Biar agak adem hidupkannya sih kayak mana? Tidak batalkan puasa. Enggak masalah juga. Enggak batalkan puasa. Nah, enak juga lah berarti pakai AC. Minum AC habis itu minum teh manis dia itu yang batal puasa. Nah, hidupkan AC minum teh manis sambil nonton. Makanya biar kuat puasa itu jangan kita ini ya. Saya puasa itu dari kelas 1 SD TK udah diajarkan puasa. Jangan kita nganggap puasa itu sebagai beban. Nggak bisa aku minum kan gitu. Justru puasa itu sebagai ngelatih keimanan kita. Jika bisa jadi orang yang beriman atau tidak kan gitu kan. Sebentarnya. Dulu umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, puasanya ada yang sampai 40 hari non-stop. Nggak makan. Mohon maaf kalau ralat ya. Tapi berbeda dengan puasanya dengan umat Nabi Muhammad. Makanya kita puasanya itu hanya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Cuman sikitnya. Apalagi kita yang di Indonesia ini tinggalnya kan gitu. Ada satu daerah tinggalnya hanya beberapa jam waktu malamnya gitu. Siangnya yang lama. Maka kita kan standar. Maka ada orang kalau nggak puasa sia-sia. Sia-sia. Belajar puasakan diri, menahan sesuatu itu, belajar untuk melatih keimanan kita juga, karena pahala puasa ini banyak. Kalau kata Nabi dalam hadis qudsi, semua ibadah itu untuk umatnya kecuali puasa. Kecuali puasa itu untuk Allah gitu, Pak. Bukan berarti Allah butuh ibadah kita kan gitu. Tapi Allah suka sama orang yang berpuasa. Allah suka berpuasa. Maka tirakat guru-guru kami kalau mau sesuatu hajat puasa kan gitu. Puasa Senin Kamis itu kan puasa sunnah kan gitu kan. Yang wajibnya inilah yang kita nggak usah kita memikirkan yang sunnahnya dulu. Kita kerjakan yang wajibnya saja dulu. Karena yang wajib itu kalau kata guru kami, yang wajib itu menggugurkan yang sunnah. Jadi yang wajib kita kerjakan, insya Allah jalan hidup kita. Termasuk rukun Islam yang keberapa puasa ini? Puasa, syahadat, sholat, ya kan? Zakat, puasa, kan gitu. Termasuk rukun Islam. Jadi orang yang ngaku dia Islam, puasa di bulan Ramadan. Nah, ini jangan ditanya, raya, ikut gitu. Puasa, enggak sanggup aku. Jangan. Yang penting ikut rayanya aja. Raya sibuk dia. 10 hari sebelum puasa sibuk dia ke mall kan gitu kan. Tapi ya macam lah, kalau nggak sanggup ya pelan-pelan bertahap belajar itu. Karena tidak ada satu proses yang dia langsung jadi kan gitu. Misalnya kita nggak sanggup karena kerjaan kita berat, ya kita diberikan keringanan membatalkan, tapi diganti dengan hari yang lain. Maka ini anak-anak kami yang belum siap mengganti puasanya tahun lalu, segera diganti. Yang perempuan ya, yang perempuan, karena perempuan kan kalau haid tidak boleh puasa. Jadi dia harus mengganti di hari yang lain. Kalau laki-laki pura-pura puasa ini kadang kan gitu kan. Kamar mandi ada istilah apa namanya itu? BDD. Bukan diam-diam. Itulah tadi, maka saya katakan orang yang puasa dan tidak berpuasa itu nggak akan nampak. Nggak akan nampak orang yang puasa. Jadi ibadah puasa ini nggak bisa dipamer-pameri, Pak. Nggak bisa kita aja yang tahu. Aku puasa, cuman kita yang tahu. Ibadah puasa. Ibadah lain bisa dipameri, Pak. Sholat aja kok bisa kita pameri kok. Kita bisa sholat niatnya kita bukan karena Allah, bisa. Bisa. Ada calon mertua sholat di masjid. Kita beda-beda datang, takbirnya kuat-kuat biar dengan mertua, bisa kan? Bisa. Kuat-kuat suaranya Allah. Infak sedekah juga bisa dipamer-pamerin. Bisa. Pamer-pamerin. Tunjukkan habis itu posting bisa, tapi puasa nggak bisa. Puasa nggak bisa ibadah pamer. Itulah ibadah yang dia memang sama Allah yang tahu. Walaupun mulut kita bau,
Kata Allah itu wanginya kita bau sesama manusia, tapi di hadapan Allah wangi bau mulut kita itu seperti minyak kasturi katanya. Bayangin coba lah. Tapi jangan pula kita minyak kasturi ini mau nyium minyak kasturi ke hidung kawanmu kan nggak bisa Pingsan juga ya. Pingsan juga kawan. Itu kan istilah untuk menyemangati orang yang puasa. Mulut orang yang berpuasa itu wanginya seperti minyak kasturi. Itulah diumpamakan ya. Ini umpamakan seperti itu, jangan dibuat ke kawanmu. Nanti kalau kita buat ke kawan kita, Jigang-jigang pula ya. saut makan jengkol pula kan gitu. Jegangan kita. Nah, harapan Bapak untuk anak-anak didik kita lah. Puasa. Ceritakan Pak. Berpuasa itu kan gini banget. Ya harapannya di bulan puasa ya tetap menjalankan ibadah. Ya puasa kalau bisa ya jangan ditinggalkan bulan puasa ini. Tidak hanya puasa, bisa isi masjid, musola, malamnya isi tarawih, tadarus kepada anak-anak kami. Gak mau pun nanti kita mungkin di sekolah ini dalam minggu-minggu puasa nanti, entah di minggu kedua, ketiga, keempat, kita akan mengadakan pondok Ramadan. Di situ kita akan menjalankan kegiatan Ramadan di sekolah kita kan gitu, dan selama 3 hari kan gitu. Kalau dulu istilahnya pesantren kilat, saya ganti biar agak sedikit enak apanya, pondok Ramadan entah kampung Ramadan, nantilah tunjuk launchingnya. Tapi saya harapkan anak-anak Bapak ikut kegiatan itu, dan kepada semua guru-guru ya kita jalankan ibadah puasa kita tetap semangat belajar dan mengajar, belajar, tetap semangat. Jangan karena bulan puasa mengajar pun kita lemas aku puasa. Jangan kayak gitu. Tetap aja puasa, tetap aja menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan pahalanya double. Pasti double. Allah nggak tidur. Dan kita menjadi tujuan puasa yaitu predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja harapan. Di sini kita bisa merubah diri kita iya, lebih baik ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan puasa kita lanjutkan di ibadah di bulan-bulan yang lain. Jangan pulanya pas puasa kita baik-baik, pas puasa lebaran maaf-maafan bikin dosa lagi. Ibarat kata, kalau kata kami gini, bulan puasa dia rohani. Setelah bulan puasa udah macam halus. Ya gitu, banyak yang kayak gitu. Tapi ya biarkan. Jangan punya sifat kayak hasad kayak gitu. Oh ini belum puasa aja, jangan. Mungkin pertama kali dia seperti itu. Nanti seterusnya dia istiqomah menjalankan kebaikan. Bertobat gitu. Iya. Karena orang nggak beda-beda. Kita jangan mikirkan orang, jangan melihat kesalahan orang aja, tapi juga kita lihat kesalahan diri kita sendiri. Nah, itu esensi dari puasa. Oke, kita udah panjang lebar cerita-cerita ini Pak Don. Mungkin udah sampai naik-naik puncak gunung, sampai gunungnya kita ini. Puncak. Nah untuk penutup ini ditutup oleh Bu Cindy. Hari-hari terakhir. Hari terakhir pula. Coba Cindy. Mau kemana Bu Cindy? Mau apa? Mau ngapain? Mau berenang dia. Oh. Silakan Bu Cindy. Apa? Seperti biasa, kita tutup podcast kita dengan slogan SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Bergeraknya aku nih. Bergerak. Oh, bergerak, sekolah bergerak. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Itu kemarin bukannya Pak Doni udah ya? Udah. Segera mengingatkan lagi. Nah, kita tutup podcast kita di hari ini. SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.